Halo Sobat Sejarah, pada video kali ini saya akan mengunjungi salah satu masjid bersejarah yang ada di Jakarta Utara, yaitu Masjid Al-Alam Marunda. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi saksi berkembangnya penyebaran agama Islam di kawasan pesisir utara Jakarta. Masjid Al-Alam Marunda terletak di Jalan Marunda Kelapa nomor 1, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lokasinya berada di kawasan pesisir yang sejak dahulu menjadi jalur perdagangan dan pelayaran. Posisi yang strategis tersebut menjadi Marunda sebagai salah satu daerah yang berperan penting dalam berkembangnya agama Islam di wilayah Jakarta. Masjid Al-Alam Marunda telah berdiri sejak abad ke-16 dan berkaitan dengan perjalanan Fatihlah setelah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527. Dalam perjalanannya, Fatihlah bersama pasukannya dipercaya singgah di kawasan Marunda untuk beristirahat sekaligus mendirikan tempat ibadah. Tempat tersebut kemudian diyakini menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Al-Alam Marunda. Selain itu, berkembang pula cerita di masyarakat bahwa masjid ini dibangun hanya dalam waktu suatu malam. Masjid Al-Alam Marunda juga mempunyai arsitektur yang unik. Bangunannya memadukan unsur budaya Jawa, Betawi, Tionghoa, dan Eropa. Perpaduan ini menunjukkan adanya akulturasi budaya yang terjadi di kawasan pesisir Jakarta sejak masa lampau. Di kawasan masjid ini terdapat makam Kiai Haji Jamin bin Abdullah, seorang ulama sekaligus pengurus Masjid Al-Alam Marunda yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Marunda. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, saat terjadi tsunami akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, Kiai Haji Jamin bin Abdullah memanjatkan doa kepada Allah agar masyarakat yang berada di sekitar masjid diberikan keselamatan. Dan beliau wafat setelah peristiwa letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Selain makam, terdapat pula sumur tua yang menjadi salah satu peninggalan bersejarah di kawasan masjid. Dahulu, sumur ini digunakan sebagai sumber air untuk berwudu dan memenuhi kebutuhan jamaah. Kalangan masyarakat berkembang kepercayaan bahwa air sumur tersebut memiliki 3 rasa, yaitu tawar, manis, dan asin. Terlepas dari kepercayaan tersebut, sumur ini menjadi bukti bahwa masjid ini telah lama menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Marunda. Al-Alam Marunda juga memiliki hubungan dengan tokoh legendaris Betawi, yaitu Si Pitung. Si Pitung berada sekitar 150 meter dari kawasan masjid, sehingga masyarakat lebih mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Si Pitung. Si Pitung pernah menggunakan kawasan masjid sebagai tempat berlindung ketika dikejar oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun Si Pitung bukan pendiri Masjid Al-Alam Marunda. Penyebutan tersebut muncul karena kedekatan lokasi dan cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Di bagian dalam masjid terdapat 4 tiang utama atau suku guru yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tiang tersebut menjadi penyangga utama bangunan sekaligus menunjukkan ciri khas arsitektur masjid-masjid kuno di Pulau Jawa. Hingga saat ini, Masjid Al-Alam Marunda tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan dakwah. Berbagai kegiatan seperti pengajian dan peringatan Hari Besar Islam rutin dilaksanakan sehingga masjid tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, Masjid Al-Alam Marunda telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi di Jakarta Utara. Pengunjung datang untuk mempelajari sejarah Islam, menikmati keunikan arsitektur, mengunjungi makam para ulama, melihat sumur tua, serta mengenal lebih dekat sejarah Si Pitung. Keberadaan situs-situs bersejarah tersebut menjadikan kawasan Marunda sebagai tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan yang tinggi. Sebagai salah satu warisan sejarah di Indonesia, Masjid Al-Alam Marunda memiliki nilai yang sangat penting untuk terus dilestarikan. Melalui sejarah yang panjang, berbagai peninggalan bersejarah dan perannya dalam kehidupan masyarakat, masjid ini menjadi bukti bahwa Islam berkembang di Nusantara tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui pusat-pusat ibadah yang kemudian menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan kebudayaan.